Di dalam gelap malam, kita genggam erat mimpi. Dengarkan bisikan hati, sebab esok kan ada mentari. Bangun, jangan hanya terdiam, waktu terus berputar. Kejar semua angan, tak ada kata terlambat untuk mulai berlari. Kekuatanmu ada di dalam dirimu sendiri. Mimpi itu nyata jika kau percaya. Harapan takkan pudar asal terus mencoba. Meski jatuh berkali, bangkit lagi dan hadapi. Jangan pernah menyerah, ini janji hati. Dan cinta akan jadi bekal untuk melangkah pasti. Novel, buku catatan sekolah, lorong perpustakaan. Bab 1, Bisikan di Perpustakaan Lama. SMA Nusa Bangsa, sebuah institusi yang berdiri megah dengan arsitektur klasik, menyimpan lebih dari sekadar pelajaran. Di lorong-lorongnya, terkadang ada bisikan yang lebih tua dari dindingnya sendiri. Raka, dengan jaket hoodie andalannya dan sorot mata penuh rasa ingin tahu, merasakan itu. Ia baru pindah ke sekolah ini, dan aura misterius perpustakaan langsung menarik perhatiannya. Siang itu, Raka sedang menjelajahi perpustakaan lama yang jarang dikunjungi siswa. Tempat buku-buku usang berjejer, aromanya campur aduk antara debu dan kertas tua. Ia sedang mencari referensi untuk tugas sejarah yang membosankan ketika matanya menangkap sesuatu. Sebuah buku bersampul kulit tua, tanpa judul, terselip di antara buku-buku sejarah standar. Anehnya, buku itu tidak tercatat dalam sistem katalog. Raka membuka halaman demi halaman. Isinya bukan catatan sejarah umum, melainkan tulisan tangan rapi yang mencatat peristiwa-peristiwa janggal di SMA Nusa Bangsa dari puluhan tahun lalu. Mulai dari kecelakaan aneh, kehilangan barang berharga, hingga desas-desus tentang harta karun yang tersembunyi. Oh my God. Namun, yang paling menarik perhatiannya adalah tanggal-tanggal spesifik yang mengarah pada sebuah pola. Saat Raka sibuk membaca, sebuah suara menusuk memecah kesunyian. "Hei, apa yang kau lakukan di sini? Buku itu bukan untuk umum." Itu Kinan. Rambutnya diikat kuda rapi, dan tatapannya tajam penuh kecurigaan. Kinan adalah ketua klub literasi, terkenal karena ketelitiannya dan sifat perfeksionisnya. Kinan sering menghabiskan waktu di perpustakaan, memastikan semuanya sesuai aturan. Raka yang kaget, refleks menyembunyikan buku itu di balik punggungnya. Aku hanya mencari buku sejarah," jawab Raka, mencoba terdengar santai, namun kegugupannya jelas terbaca. Kinan menyipitkan mata. "Buku sejarah, lalu kenapa kau menyembunyikan sesuatu? Perpustakaan ini punya aturannya." Belum sempat Raka menjelaskan, suara lain muncul, lebih ramah namun penuh rasa ingin tahu. "Ada apa ini? Ribut-ribut di sarang ilmu." Bima muncul dari balik rak buku, membawa sekotak snack dan senyum lebar. Bima adalah siswa populer, mudah bergaul, dan punya jaringan informasi yang luas di seluruh penjuru sekolah. Ia sering berkeliaran di mana-mana, tahu banyak gosip dan seluk-beluk SMA Nusa Bangsa. Raka ini mencurigakan. Dia menyembunyikan buku yang entah dari mana, lapor Kinan kepada Bima, tanpa mengalihkan pandangan dari Raka. Bima mendekat, melirik Raka dan kemudian ke arah buku yang sedikit terlihat. "Wah, buku apa tuh? Kelihatannya vintage banget." Raka, menyadari bahwa ia tidak bisa kabur, akhirnya menyerah. Ia menunjukkan buku bersampul kulit itu. Kinan langsung merebutnya dan mulai membolak-balik halaman dengan cepat. Wajahnya yang semula skeptis perlahan berubah menjadi ekspresi kaget dan penuh minat.
Ini bukan buku biasa, gumam Kinan. Matanya bergerak cepat membaca catatan tulisan tangan di dalamnya. Ada pola aneh, catatan yang tidak ada di arsip sekolah. Dan, harta karun. Bima, yang kini ikut mengintip, bersiul pelan. Harta karun, serius, ini pasti cerita horor buat menakut-nakuti anak baru, kan? Tidak, ini terlalu detail untuk sekadar cerita, bantah Kinan. Jari telunjuk Kinan menelusuri tanggal-tanggal yang sama berulang kali. Ada insiden aneh setiap 20 tahun sekali, selalu di tanggal yang sama, dan selalu melibatkan perpustakaan ini. Raka, melihat minat Kinan, merasa lega. Aku juga berpikir begitu, ini bukan kebetulan. Ketiga pasang mata itu saling bertatapan. Sebuah benang merah mulai terjalin di antara mereka, diikat oleh misteri buku tua itu. Raka yang inisiatif, Kinan yang analitis, dan Bima yang punya koneksi, tanpa mereka sadari, baru saja memulai petualangan pertama mereka. Mereka setuju untuk bertemu besok sore, di tempat yang sama, untuk menggali lebih dalam misteri buku sejarah ini. Sejak hari itu, petualangan mereka dimulai, perlahan membentuk persahabatan yang kuat di antara mereka. Di sisi lain, misteri dan bahaya yang bakal tidak akan pernah mereka duga sudah menyambut mereka. Sebuah sosok samar-samar ternyata sudah sedari tadi menguping percakapan mereka dari balik rak buku tua. Seolah-olah sudah siap menggagalkan rencana ketiga anak bau kencur tersebut. Aku sudah lelah, ingin ku terlelap, menatap bintang-bintang, menikmati kulintang malam. Bukan berarti menyerah, hanya ingin mengingat momen kecil berharga yang mungkin terlewat. Senja datang menyapa, nikmati rasa bangga, segelas kopi hangat, dengarkan lagu malam. Pencapaian kecil pun layak dapat tepuk tangan. Bukan hanya garis akhir, tapi proses di perjalanan. Bukan berarti menyerah, hanya ingin mengingat momen kecil berharga yang mungkin terlewat. Senja datang menyapa, nikmati rasa bangga, segelas kopi hangat, dengarkan lagu mellow. Malam ini tidur nyenyak, siap sambut mentari. Kita susun peta baru, rehat sejenak.